Halo, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih ya sudah bergabung di acara webinar kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Boleh dong sapa-sapa di kolom chat. Ada yang mau share problemnya mungkin atau mau share semangatnya, mau dapet materi apa di webinar kali ini. Kabar baik, Karini. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, mungkin aku perkenalan dulu ya, supaya lebih akrab dengan teman-teman. Nama aku April, aku dari Gini Indonesia yang akan memandu teman-teman untuk acara webinar hari ini. Nah, sore ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, ini ada Kak Sandra nih yang udah kasih tahu juga. Ini di layar juga udah kelihatan ya teman-teman, kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas tentang live streaming nih teman-teman, kunci toko eksis dan makin laris. Kalau boleh teman-teman sharing, ada nggak sih yang udah punya toko di TikTok Shop mungkin, atau misalnya sebelumnya udah pernah ngadain live stream? Boleh dong teman-teman di-share di kolom chat. Belum, Kak Miftahur Rahman, belum ya. Yang lain teman-teman, apakah sudah pernah? Belum juga ya. Oke, teman-teman jangan khawatir, sebelum mulai live streamnya nanti teman-teman akan dapat materi dan insight, jadi semoga nanti pas udah live stream bisa lancar ya, karena udah dapat materi nih. Nah, hari ini kita akan dikasih materi dari the one and only Kak Kris dari Genie Enabler. Halo Kak Kris. Halo April, Halo, salam apa kenal juga kabar buat Kak Kris? teman-teman. Kabar baik, kabar baik. Sore-sore masih seger lah. Seger, semangat ya Kak untuk ngasih materi ke teman-teman semua nih. Bener, apalagi teman-teman ya, pasti semangat juga ya. Apalagi Iya, baru dapat harus omset ya. betul, harus semangat ya teman-teman Iya, supaya ngejar betul. cuan.
Semangat Yes. katanya. Oke, oke. Nah, sebelum kita mulai nih Kak Kris dan teman-teman semua, aku mau mengingatkan kepada teman-teman peserta, jangan lupa untuk mikrofonnya dipastikan dalam keadaan mute ya selama webinar berlangsung supaya acaranya berjalan lancar. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau mau diskusi, boleh dituliskan di kolom chat Zoom ini. Nanti akan dibantu jawab oleh Kak Kris di sesi Q&A. Jadi, mikrofonnya mute terus ya. Dan aku juga mau ngingetin kalau kita ada giveaway nih teman-teman berupa saldo OVO dengan total nilai sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana? Yang pertama, screenshot sesi webinar hari ini yang paling menarik menurut teman-teman. Terus jangan lupa di-post di Instagram Story dan tulis caption hal seru apa sih menurut teman-teman di acara webinar hari ini. Bisa materinya atau mungkin dari pertanyaannya. Terserah teman-teman. Terus jangan lupa juga untuk follow dan tag Instagram @jini_idn ya. Dan pastikan akunnya itu open atau nggak di private ya, supaya tim Jini bisa lihat story-nya teman-teman. Dan nggak lupa juga teman-teman wajib untuk isi kuesioner dari Jini ya. Tadi udah di-share juga linknya di kolom chat Zoom-nya, karena itu juga salah satu syarat untuk dapetin webinar hari ini. Oke deh, kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi ya, Kak. Kris, udah ready, Kak, untuk kasih materi? Sudah ready, sudah ready. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk ke materi aja ya, Kak Kris. Dipersilahkan. Oke, thank you April. Nah, sekali lagi selamat sore ya teman-teman ya. Mungkin juga ada yang dari luar negeri ya, pagi, siang, sore, malam lah pokoknya ya, semuanya untuk teman-teman. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing ya, jadi judulnya nanti aku lebih ke share aja, bukan ngajarin gitu ya, karena mungkin aku lebih tahu duluan aja. Sebelumnya kenalin lagi, aku Chris, dan hari ini kita akan bahas soal topik live streaming ya, judulnya live streaming kunci toko eksis dan makin laris ya. Nah, yang setuju ya teman-teman boleh dong ketik amin di kolom komentar ya. Biar kita dua arah juga nih teman-teman. Wah, mantap. Oke. Yang ketik amin saya doain ya, omsetnya 500% ya. Oke. Nah, anyway berarti April nih aku udah boleh share materinya ya. Boleh, Kak. Yuk, langsung aja. Oke, sip. Kalau gitu kita mau mulai aja untuk sesi pada sore hari ini. Aku izin share screen ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke, ya. Aku sekali lagi mau interaksinya. Apakah screen aku sudah terlihat sebelum nanti aku mulai? Oke, sip. Sudah ya. Ya, teman-teman, aku akan mulai aja untuk sore hari ini. Mungkin teman-teman yang baru join, welcome ya. Sekali lagi, thank you juga sudah menyempatkan waktu untuk nambah insight juga nih di sore hari ini. Dan belum tutup ya tokonya ya, masih pengiriman ya sore ini ya. Nah, anyway, untuk hari ini kita akan bahas tentang live streaming. Judulnya live streaming, kunci toko eksis dan makin laris. Nah, sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, materi hari ini sifatnya general untuk semua kategori. Nah, untuk penyesuaian dari tiap kategori, teman-teman boleh pilih-pilih dan juga sesuaikan lagi ya, sesuai dengan kategori produk teman-teman, market teman-teman, dan lain-lainnya. Oke, untuk agenda hari ini adalah seperti yang terlampir, aku nggak akan bahas satu-satu sekarang, jadi kita akan bahas satu persatu poinnya ya, nanti di slide-slide selanjutnya. Aku akan move aja, dan di akhir tentunya kita akan ada Q&A, jadi teman-teman boleh catat atau mungkin boleh nanti lampirkan pertanyaannya aja ya di kolom komentar. Oke, sebelum kita akan bahas teknisnya, seperti apa sih untuk memaksimalkan live streaming ini ya, fitur-fitur yang memang belum lama baru muncul di beberapa platform. Nah, aku akan kasih gambaran dulu nih, berupa poin-poin yang perlu teman-teman tahu sebelum kita akan bahas teknisnya. Pertama, berjualan live streaming atau live selling ini itu contribute ternyata sebanyak 60 miliar US dollar nih terhadap penjualan global ini 2019. Itu ya menurut data Bloomberg. Kemudian di China sendiri, sekarang transaksi e-commerce-nya itu udah 37% dari live streaming gitu atau live shopping gitu ya, di mana memang ini kan baru-baru aja ya, tapi sudah segitu besar kontribusinya terhadap keseluruhan omset gitu ya atau transaksi e-commerce. Nah, kemudian live streaming ini berpotensi atau berpeluang untuk mempromosikan produk secara langsung nih, secara dua arah.
Karena kan tentunya ya di beberapa tempat gitu ya kita hanya menunggu atau ya customer bisa bertanya by chat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dengan live streaming ini jadi bisa interaksi dua arah dan real time gitu ya teman-teman. Nah, selain itu menyambung dari poin yang sebelumnya aku sampaikan, live streaming ini juga membantu untuk kita memperpendek ya atau mempersingkat untuk fase pertimbangan dari customer. Nah, teman-teman mungkin beberapa ada yang pernah tahu ya soal framework marketing ya dari aware sampai dengan mereka benar-benar action untuk melakukan pembelian. Aware, interest gitu ya, dan akhirnya desire dan melakukan pembelian. Nah, di sini kita bisa mempersingkat untuk fase tersebut karena terjadinya interaksi gitu ya. Karena live shopping ini benar-benar membantu komunikasinya dua arah sih antara penjual dan juga pembeli. Jadi mereka juga merasanya lebih ada engagement gitu ya dengan penjualnya. Berasa benar-benar dilayani secara langsung. Oke, selanjutnya langkah-langkah apa aja sih yang perlu kita persiapkan nih dalam kita mau menjalankan live streaming agar kita juga live streamingnya efektif dan toko juga makin eksis ya dan omset juga makin eksis tentunya. Nah, ini ada beberapa poin yang aku akan bahas satu persatu nanti di slide selanjutnya. Yang pertama ada key selling point atau unique selling point, teman-teman mungkin pernah dengarnya ya. Kemudian script dan konten yang menarik. Nah, selanjutnya ada juga pembawa acara yang interaktif nih, teman-teman. Selanjutnya tidak lupa juga untuk buatkan promosi supaya orang juga tahu ya kita mau live streaming dan lain-lain. Nah, kemudian peralatan juga harus memadai supaya tentunya nyaman buat teman-teman dan juga nyaman untuk pembeli juga atau audiens kita. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bedah juga nih. Untuk key selling point dari produk. Oke, nah key selling point sebetulnya ya intinya adalah inti apa sih yang membedakan produk kita dengan produk orang lain ya atau ya apa yang kita jual gitu ya. Apa sih yang kita bisa tonjolkan dan itu biasanya cenderung ya tidak terlalu banyak gitu teman-teman ya karena kan namanya juga kunci atau yang unik. Kalau terlalu banyak kan general ya. Nah, maka dari itu di sini ada jenis-jenisnya nih teman-teman. Aku akan sedikit bahas ya satu persatu di mana yang pertama adalah nama barang. Nah, teman-teman mungkin udah aware ya, sekarang tuh suka orang misalkan jual makanan ya. Jualnya misalkan keripik pisang ya, tapi ya di over ini apa ya namanya? Dihiperbolakan, tapi memang ya kadang-kadang bisa jadi selling point juga. Contoh, keripik pisang sultan. Padahal keripik pisangnya sama ya tumbuhnya sama keripik pisang lain, tapi kalau ada sultannya, wah, beda nih gitu. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian untuk benefit, keunikan dan juga packaging. Nah, ini banyak nih yang bisa dikombinasikan ataupun yang teman-teman bisa tonjolkan gitu ya. Ya, tentunya tiap kategori produk pasti beda-beda. Nah, misalkan benefitnya nih, kalau keripik pisang ini ya ada manis-manisnya gitu ya dan lain-lain sebagainya. Gitu. Ataupun keunikan lainnya yang teman-teman bisa tonjolkan. Dari packaging juga sebenarnya bisa. Packaging simple atau packaging misalkan teman-teman targetnya yang suka-suka warna pastel dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk siapa? Nah, biasanya ada ya, oh ini aman nih untuk ibu hamil. Nah, berarti contohnya seperti itu. Atau misalkan produk lainnya juga yang oh ini untuk pekerja kantoran yang bolak-balik mobilitas tinggi gitu. Nah, itu bisa juga ditonjolkan jadi unique selling point kita atau key selling point kita. Jadi mereka tahu, oh ternyata untuk saya nih, untuk gua nih. Jadi mereka merasa terpanggil juga nih, oh belilah gitu ya. Kemudian dari cara pakainya. Jadi cara pakainya juga bisa banyak nih aplikasinya ya. Misalkan ini simple banget ya, tinggal diginiin aja atau tinggal digituin aja. Jadi kan ini something yang biasanya ditonjolkan juga nih. Kalau misalkan ada satu produk yang biasanya ribet gitu ya, tapi ada simplifikasinya dari misalkan teman-teman jual produk tertentu lah ya, yang misalkan cara pakainya ini bisa juga ditonjolkan. Nah, itu bisa teman-teman. Kemudian dari harga dan promosi juga bisa juga ditonjolkan. Contoh, misalkan ya kadang-kadang kan ada juga yang klaim ya termurah satu TikTok atau termurah satu Shopee atau termurah dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman tonjolkan misalkan harganya dan juga dari segi promosinya. Nah, ini teman-teman boleh catat dulu aja, nanti kalau ada yang ditanya silakan ya. Aku move dulu. Selanjutnya, untuk script konten itu harus juga menarik nih, teman-teman, agar kita menarik minat pembeli. Jadi kan memang tujuannya kita harus menyita atensi mereka. Jadi supaya kita banyak yang nonton, banyak yang lihat gitu ya dalam live streaming kita. Oke, di sini ada struktur-struktur yang ya ini yang harus ada gitu ya. Tapi pengaplikasiannya sekali lagi itu tergantung dari jenis produk dan lain-lainnya. Nah, yang pertama adalah harus ada pembukaan nih, teman-teman. Jadi kasihlah pembukaan yang memang apa ya hangat, kemudian catchy gitu ya, supaya mereka juga merasa benar-benar disapa oleh penjual, merasa dekat gitu ya. Karena banyaknya dari live streaming ini yang dijual adalah kedekatannya.
Jadi kita benar-benar harus membuat mereka posisinya adalah seakan-akan live shopping, tapi ya kita kan online gitu ya, jauh. Tapi kita harus membuat kedekatan tersebut, gimana pun caranya. Jadi ini juga bisa disesuaikan ya. Pembukaan harus menarik. Eh, Kalau bisa pembukanya juga ya jangan terlalu panjang gitu ya, sesingkat mungkin dan juga seinformatif mungkin dan semenarik mungkin. Dan yang pasti harus interaktif. Nah, yang kedua adalah pengenalan dan juga review produk. Nah, pengenalan dan review produk ini, teman-teman manfaatkan juga nih fitur-fitur memang ada di setiap platform live streaming. Contoh, ada fitur pin produk. Nah, teman-teman lagi mau highlight nih produk tertentu, misalkan, oh yang ini tas selempang, ini bagus banget nih. Nah, bisa dilihat ya di pin produknya ya, ini kita bahas produk yang ini. Nah, baru teman-teman kembali lagi ke key selling point. Nah, ini tuh plusnya apa? Dia tuh settingnya banyak nih, jadi banyak bisa simpan barang, dan lain-lain sebagainya. Dan juga bisa juga sampaikan testi positif juga. Oh, ini banyak membantu dari orang-orang yang bekerja nih. Bahkan sekitar saya semuanya udah pakai ini, dan juga semuanya merasa ini memang bagus sekali produknya. Bisa seperti itu. Jadi pengenalan dan juga review produk, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya adalah promosi dan penawaran khusus. Jadi tentunya kadang-kadang dalam satu proses transaksi, mereka tuh nggak langsung konversi jadi mau membeli. Kadang-kadang mesti dipancing, teman-teman. Jadi cara mancingnya adalah dengan promosi dan penawaran khusus. Contoh, banyak dipakai adalah salah satu yang paling umum ya, oh cuma hari ini harga jadi spesial banget segini. Gitu ya. Atau misalkan ini produknya terbatas sekali, dan ini tuh baru masuk hari ini, dan memang udah mau habis lagi, dan lain-lain gitu ya, buat urgensinya nih, teman-teman. Jadi kalau mereka merasa ada urgensi, pasti mereka juga lebih mungkin membuat check out ya. Kemudian untuk penutupan dan juga call to action. Nah, jangan lupa teman-teman habis streaming, udah mau selesai, berikan juga penutupan. Nah, penutupan di sini bisa juga sekaligus follow up ya. Follow up itu dalam artian kita 15 menit lagi mau tutup live nih. Nah, teman-teman tentunya kita mau say thank you dulu, udah nonton nih 2 jam ini, 3 jam ini, 4 jam ini, dan sebagainya ya. Dan jangan lupa penawaran terbatas hari ini, maka dari itu jangan lupa check out nih. Jadi benar-benar kasih lagi urgensinya melalui penutupan yang ramah juga, interaktif, dan kasih call to action ya. Atau dari kita tutup ini, kita menyuruh mereka atau meminta mereka apa. Pasti kan tujuannya check out ya, teman-teman ya. Gitu. Supaya ya produk kita juga bisa bantu mereka lah. Seperti itu ya, kurang lebih konsepnya. Nah, ini ada beberapa contoh konten yang bisa menarik perhatian pembeli. Pertama, kalau ada launching produk baru ya, apalagi dikasih urgensi terbatas penawarannya. Nah, itu biasanya memancing nih untuk mereka juga tertarik secara melihat kontennya dan juga melihat dan juga membeli dari produk tersebut. Nah, kemudian penggunaan produk itu ya. Tadi penggunaan produk juga bisa nih, jadi ditonjolkan gitu ya. Cara pakainya simple dan sambil menonjolkan untuk cara pakainya bisa juga kegunaannya. Jadi ini bisa dieksplor oleh teman-teman ya, tergantung kategori produk masing-masing. Kemudian ini yang memerlukan kreativitas nih, di mana kuis dan giveaway ya, ini kreativitas dari masing-masing seller lah. Nah, tapi ini aku share supaya tahu bahwa ini bisa juga nih, jadi satu bahan untuk konten atau skrip. Terakhir adalah review produknya. Gitu ya, review produknya benar-benar ya sharing ya, testingnya, reviewnya, dan juga ya mirip-mirip lah dengan penggunaannya. Oke. Nah, kemudian selain kita udah persiapan dari udah tahu nih apa yang kita mau tonjolkan, kemudian seperti apa yang kita mau bawainnya, kemudian materi apa yang kita mau bawakan ya dengan ide-ide menarik dan kreatif kita. Nah, kita juga harus pastikan nih, karena kan itu baru persiapan ya, yang eksekusi siapa? Ujung-ujungnya pembawa acaranya, gitu ya, atau hostnya, talentnya. Nah, maka dari itu kita harus pastikan untuk pembawa acara ini bisa interaksi dan juga bisa ya komunikasi yang baik gitu ya dengan pembeli kita, calon pembeli ya. Nah, kemudian ada beberapa poin juga yang aku mau highlight nih terkait pembawa acara interaktif saat live streaming. Nah, 5 tipsnya adalah pertama, bahwa suasananya santai dan akrab ya. Jadi ya harus dipastikan pembawa acaranya juga rileks gitu ya, benar-benar karena kalau dia tegang, kalau dia apa tuh bisa kerasa juga oleh pembeli. Jadi benar-benar harus santai dan akrab, se-friendly mungkin sama calon audiens kita. Karena semakin si pembeli mikir bahwa dia bukan pembeli gitu ya, hanya penikmat konten aja, justru semakin besar nih peluangnya untuk dia bisa tahu-tahu oh beli deh gitu ya. Kemudian sapa pembeli dengan semangat dan interaktif gitu ya. Kuncinya di interaktifnya gitu ya. Harus benar-benar antusias dan juga interaktif. Nah, ini berkaitan juga dengan tips selanjutnya, di mana kita bicaranya harus jelas nih intonasinya dan juga pelafalannya.
Jadi kalau misalkan ya oke beli ya guys, kayak gitu-gitu kan pasti orang bosen juga ya. Nah, jadi kita benar-benar harus ada intonasinya sebagai host gitu ya. Dan juga pastikan kita bicaranya juga jelas ya. Jangan sambil mungkin sambil makan atau sambil minum dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kemudian untuk bahasa tubuh juga harus yang rileks dan profesional gitu ya. Jangan yang terlalu nyeleneh gitu ya. Karena ya selain bisa jadi pembeli nggak suka gitu ya, bisa ke-ban ya kalau terlalu nyeleneh ya. Nah, kemudian tulislah skrip dan juga latihan sebelum kita benar-benar eksekusi untuk lakukan live streaming gitu ya. Jadi pastikan hostnya juga latihan nih. Karena tentunya kebanyakan orang dan kebanyakan program itu ya, saat kita jalankan sesuatu itu bisanya karena terbiasa. Jadi memang harus dipersiapkan dengan matang terlebih dahulu. Gitu, tapi sambil berjalannya waktu. Nah, itulah kurang lebih tips-tips untuk saat live streaming ya, untuk khususnya pembawa acaranya. Oke, kemudian di sini ada juga untuk apa ya, sebelum live streaming-nya gitu ya, untuk memastikan kita juga menarik traffic, kita harus baiknya buatkan video promosi atau bridging sebelum kita benar-benar lakukan live streaming. Supaya banyak yang tahu, supaya mereka juga ingat dan aware gitu ya, mau menyempatkan waktu untuk nonton. Nah, itu untuk yang memang sudah menyempatkan waktu ya, tapi kadang-kadang kalau memang kita menarik gitu ya, orang on the spot juga bisa langsung join. Nah, ini adalah beberapa tips gitu ya untuk kita bisa membuat video promosi. Nah, sudah pasti memang harus menarik. Cuma apa aja sih yang menarik dan bisa dicoba? Pertama, bisa buat teka-teki atau trivia gitu ya. Kemudian bisa buat fakta menarik ya. Nah, tapi memang faktanya harus hati-hati juga ya, jangan yang terlalu menyangkut isu-isu gitu ya. Nah, kemudian untuk lelucon dan humor ya ini ya, selalu aman gitu ya untuk something yang lucu, something yang entertaining buat audiens secara umum. Kemudian ada kejutan atau surprise. Dan yang terakhir adalah permainan kata-kata. Nah, intinya adalah kuncinya di 5 detik pertama yang bisa menyita perhatian dari audiens kita. Itulah yang biasanya berhasil. Gitu. Nah, ini juga bisa disesuaikan dan umumnya tuh H-7, H-3 dan H-1 juga mengumumkan gitu ya. Atau misalkan hari H juga boleh ditambahkan juga, tapi disesuaikan aja teman-teman dengan proporsi konten lainnya juga gitu ya. Oke. Kemudian dari segi persiapan live streaming lainnya yang tidak kalah penting adalah terkait peralatan juga nih. Nah, peralatan ini juga harus yang membuat kita nyaman dan juga pembeli juga nyaman gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, jadi untuk peralatannya pertama pasti kamera handphone gitu ya. Untuk live streaming kita pasti butuh kamera handphone. Nah, kameranya udah ada. Nah, biar lebih kita bisa setup dengan fleksibel dan juga lebih stabil gitu ya, kita perlu namanya tripod. Nah, yang mau beli tripod boleh klik keranjang kuning. Oh, enggak ya, beda ya. Nanti itu yang teman-teman lakukan. Nah, ini aku cuma teaser aja. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nggak kerasa kan ya kalau aku tadi lagi jualan ya. Oke, nah anyway, untuk selanjutnya adalah mikrofon. Supaya suaranya juga bisa clear dan jelas. Nah, kemudian tidak lupa, tidak kalah penting juga lampu ya. Nah, seperti aku sekarang ini menggunakan ring light juga nih. Jadi kan lebih clear ya. Kalau tidak pakai ring light, lumayan gelap. Dan juga agak-agak kurang clear, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan pokok manusia zaman sekarang ya, internet yang stabil. Nah, sebenarnya ini juga kebutuhan bisnis yang esensial nih, teman-teman. Pastikan internetnya stabil supaya penonton juga ya retain gitu ya. Mereka juga retensi terhadap konten kita atau yang kita live streamingkan itu bisa terjaga. Karena kalau udah nggak stabil, bisa jadi mereka langsung mau keluar gitu ya dari live streaming kita. Jadi 5 ini nih yang harus diperhatikan dan harus dipersiapkan gitu ya, harus diceklis lah. Kalau bisa sih ada semua gitu untuk memaksimalkan dan membuat live streaming ini jadi efektif. Oke, nah ini juga ada contoh setting studio sederhana nih dan beberapa poin yang bisa aku share. Nah, yang pertama adalah gunakan latar belakang yang terang, tidak blur dan tidak berantakan. Karena ya sekali lagi ya, seperti konten-konten pada umumnya karena kan semakin enak dilihat gitu ya, pasti kita juga ya semakin mau ngelihatnya. Nah, kemudian pakailah pakaian yang cerah gitu ya. Ini sebenarnya konten pada umumnya aja tapi bisa disesuaikan lagi ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah tambahkan ring light atau pencahayaan yang baik lah intinya.
Kemudian yang pasti jangan lupa ya, udah live streaming, pasti harapannya kita bisa menghasilkan omset juga. Maka dari itu siapkan produk juga yang ingin dipasarkan atau yang ingin kita tampilkan lah saat live streaming. Oke, nah ini untuk settingannya. Kemudian ini ada beberapa do's and don'ts nih ya. Jadi yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan saat kita sedang live streaming. Nah, jadi yang pertama dari do's dulu nih. Yang pertama kita harus menunjukkan keunggulan dan cara pakai produk. Gitu ya. Nah, tapi ini kembali lagi sih dengan key selling point, teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan key selling point teman-teman apa gitu ya. Contohnya produk-produk tertentu memang untuk penggunanya. Contoh yang tadi ya aman untuk ibu hamil dan lain-lain itu kadang-kadang jadi highlight juga nih untuk beberapa produk dan juga beberapa pembeli. Nah, kemudian selalu menyapa dan menjawab pertanyaan pembeli. Nah, karena kan kita harapannya dari live shopping ini kita bisa interaksi dua arah sama pembeli kita. Maka dari itu kita harus pastikan kita juga aware gitu ya, kita juga peka. Nah, selanjutnya adalah internet pastikan juga stabil. Kemudian live streaming di waktu yang prime time. Nah, ini sekali lagi waktu prime time ini sifatnya tergantung ya teman-teman ya, relatif. Nah, ini bisa teman-teman analisa sendiri, kemudian dilihat dari konten dan lain-lain juga. Nah, kemudian munculkan pop-up banner yang berupa ya pin produk lah intinya, produk yang kita mau highlight. Gitu ya, saat kita ganti produk, pinnya ganti lagi juga seperti itu. Kemudian live streaming durasinya minimal 60 menit non-stop. Nah, kalau bisa lebih bagus gitu ya. Jadi minimal 60 menit, teman-teman. Kemudian yang jangan tuh apa aja sih? Yang pertama, jangan menghilang dari kamera selama live streaming. Nah, ini baiknya tidak dilakukan, teman-teman ya, karena pasti mereka kecenderungannya akan live juga. Gitu. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau tidak pantas, ataupun sara juga, teman-teman. Selanjutnya, jangan terlalu banyak properti dan juga sehingga menghalangi gitu ya dari produk yang memang kita mau tonjolkan. Nah, selanjutnya tidak memunculkan pop-up banner satu dan juga munculin tapi tidak di-review gitu ya. Jadi mereka bingung ya yang di-pin produknya apa, tapi kita malah jelasin yang lain atau bahkan tidak jelasin sama sekali ya. Kemudian menghabiskan waktu yang terlalu lama nih untuk mereview satu produk. Itu ya. Jadi 1 jam satu produk aja. Padahal kita punya 50 SKU ya. Seperti itu. Nah, lalu salah satu platform yang paling sebenarnya sekarang gitu ya, yang kecenderungannya adalah cukup happening gitu ya dari sisi sosial media e-commerce lah bisa dibilang atau e-commerce sendiri untuk live streaming adalah salah satunya TikTok. Nah, ini aku mau bridging sedikit nih teman-teman mengenai TikTok ya. Nah, aku akan sedikit bahas secara singkat sebelum ke TikToknya dan nanti ada data juga ya. Ini adalah tren general ya dari e-commerce. Nah, di mana kita tahu bahwa awal-awal e-commerce ini mungkin established gitu ya, mulai stabil itu di 2015 hingga dia secara omset gitu ya, secara revenue GMV dia mengalami peningkatan sampai dengan ya hampir 20 kali lipatnya nih. Di 2020 itu dari 2 billion US dollar 2015 itu meningkat sampai dengan 32 billion US dollar di 2020 dan menurut historical data juga akan menjadi 83 billion US dollar di 2025. Itu ya hampir 3 kali lipatnya. Nah, itu secara umum. Cuma kita sekarang bicara secara TikTok secara spesifik. Gitu ya, untuk teman-teman juga bisa lihat marketnya seperti apa. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang dalam timnya gitu ya, atau discuss antar partner gitu ya, apakah kita harus mulai terjun di TikTok atau kita enggak dan lain-lain sebagainya. Ini aku beri gambarannya supaya kita bisa melihat secara data juga gitu ya. Pertama, untuk sebelah kiri adalah tentang lama penggunaan TikTok antar negara, di mana salah satu yang terlama adalah Indonesia. Di mana di Indonesia itu rata-rata orang yang usianya 18 tahun ke atas menggunakan TikTok itu 23,1 jam per bulan. Atau setara dengan, kalau dibulatkan ya, 1 hari dalam sebulan, itu nonton TikTok gitu ya. Sebenarnya pertama kali saya lihat datanya juga ya cukup wow ya, karena 24 jam dalam 1 bulan kita sudah habiskan untuk TikTok. Nah, bahkan mungkin di sini ada teman-teman atau temannya teman-teman yang mungkin datanya kalau masuk ke data, mereka di atas rata-rata gitu ya. Sehari 1 jam aja karena udah di atas rata-rata nih. Berarti 30 jam 1 bulan gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari 2 sudut pandang nih teman-teman. Pertama, dari sudut pandang pengguna aja. Kalau pengguna aja ya memang ya berarti kita sebatas pengguna gitu ya, melihat konten,
selama 24 jam dalam 1 bulan. Kalau kita dari sisi bisnis, kita bisa lihat, wah, berarti peluangnya luar biasa sekali nih. Karena kalau misalkan mereka spend waktu segini untuk lihat TikTok, berarti probabilitas atau peluang konversi jadi sales-nya kita, berarti kan juga ada nih. Nah, itu dari sisi lama penggunaan. Kemudian dari sisi market share sosial media TikTok sendiri di Indonesia seperti apa sih? Nah, sekarang tuh sudah menyentuh 30,1% dengan total pengguna 92,7 juta pengguna. Nah, di sini kita bisa lihat gap-nya dengan Instagram itu 5% aja. Padahal eksistensi Instagram di sini sudah jauh lebih lama ya dibandingkan TikTok. Nah, di sini jadi satu validasi secara tidak langsung juga bahwa wah, TikTok ini growth-nya berarti cepat ya, seperti itu. Nah, satu fitur yang tadi udah kita bahas ya, sepanjang materi tadi adalah tentang live streaming, di mana sebetulnya harapan live streaming ini adalah untuk meningkatkan awareness pembeli atau audiens kita, pendengar kita terhadap toko kita, produk kita, dan juga ya harapannya bisa menambah followers dan pada ujungnya ya atau pada akhirnya bisa menambahkan omset ya. Jadi satu channel atau satu keran baru lagi nih buat teman-teman seller semua. Nah, kemudian di sini aku juga mau share sedikit nih mengenai apa yang kita peroleh gitu ya, data dan juga observasi kita terhadap seller-seller yang selama ini kita ngobrol gitu ya, dan mereka mau coba kembangin TikTok. Nah, pertama, banyak sebenarnya dari seller Genie juga gitu ya, seller yang kerjasama dengan Genie, itu mereka cerita bahwa banyak yang jadi Superman gitu ya, mereka urus karyawan iya, mereka urus supplier iya, ada juga yang sampai produksi, dan lain-lainnya gitu ya. Genie sistemnya juga mungkin ya, Genie ERP. Nah, maka dari itu mereka nggak punya waktu nih untuk ngembangin TikTok Shop. Nah, di sini kita bicaranya mengembangkan ya, bukan hanya menjalankan. Nah, jadi nggak ada waktu untuk mengembangkan. Selain itu, jadi udah kendala satu, kendala selanjutnya adalah mereka nggak punya resource-nya juga. Nggak ada studio, nggak ada alat-alat, nggak punya talent dan host juga yang mumpuni gitu ya untuk menjalankan live streaming tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nggak punya experience-nya untuk jalan. Jadi intinya adalah terlalu complicated atau terlalu ribet lah ya untuk mengurus banyak hal sehingga ngembangin TikTok jadi satu kendala lagi. Nah, di sini aku mau izin kenalkan nih untuk Genie Enabler di mana kita bisa bantu teman-teman untuk kita kelola gitu ya. Tadi yang terkait TikTok untuk pengembangannya dari segi konten dan juga live. Nah, tapi di sini aku izin sharing aja. Nah, teman-teman nggak harus ya untuk gunakan ini, tapi tentunya aku izin sharing aja. Pertama, tentang service kita, di mana kita mau bantu merchant kita untuk berkembang di TikTok ya. Kita bantu benar-benar dari sosial media manajemennya, dari sisi kita ide kontennya, kita produksi kontennya, dan juga kita bisa upload kontennya juga dari Genie. Nah, kemudian di sini sebenarnya note-nya adalah memang kalau dari segi konten ini kita benar-benar harus cukup fokus ya untuk benar-benar ngeliatin marketnya arahnya kemana, trennya sedang apa, dan lain-lain secara sehari-hari. Maka dari itu yang jadi kendala juga buat teman-teman seller yang kita sudah sempat ngobrol gitu ya, bahwa mereka nggak sempat buat melakukan hal itu semua. Nah, sehingga tidak berkembang gitu ya. Nah, selanjutnya live streaming di sini kita benar-benar sediakan talentnya, hostnya, kemudian dari studionya dan juga dari equipment alat-alatnya. Jadi itu kita yang provide. Jadi istilahnya dari segi marketing Genie yang handle gitu ya. Kemudian ada satu lagi sih yang menjadi benefit juga nih untuk klien-klien yang menggunakan TikTok manajemennya Genie, di mana kita akan handle ads-nya, di mana budgetnya full untuk ads tanpa kita tanpa service fee, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang tadinya budget plus service fee untuk TikTok Ads ini dan juga klien TikTok manajemen kita akan hilangkan untuk service fee-nya gitu ya. Jadi hanya ads manajemennya aja yang kita bantu handle dengan budget yang full untuk budget semua. Nah, live consultation di sini ya sebenarnya lebih ke koordinasi aja sih. Nah, di sini juga ada beberapa support lainnya, di mana ya tadi host sudah sempat aku sampaikan ya. Kemudian environment di sini dari display-nya, shopping atmosfernya seperti apa, itu juga Genie yang sediakan. Gitu ya, Genie yang bantu manage dan atur. Kemudian kita juga bisa support untuk traffic dan juga kategori traffic sesuai dengan kategori barang masing-masing. Nah, paling sebetulnya dari Chris itu aja yang mau di-share, dan selanjutnya mungkin kita bisa move ke Q&A. Dan aku kembalikan juga ke April. Nah, thank you sebelumnya ya teman-teman udah dengerin untuk sejauh ini ya, sama beberapa puluh menit ke belakang. Silakan April.
Terima kasih juga nih Kak Kris untuk materinya. Eh, dari mulai nggak cuma live stream di TikTok ya Kak, live stream di Shopee juga semuanya dibahas. Intinya sih eh, balik lagi ya Kak, si streamernya harus interaktif sama penontonnya, dan juga tips-tips lainnya tadi mungkin teman-teman bisa catat ya itu ya kalau nanti teman-teman mau live stream. Nah, beberapa tadi udah ada yang nanya ya di kolom chat Zoom kita. Kita langsung mulai aja Kak ke pertanyaan pertama ya. Ya. Ada dari Kak Sandra. Pertanyaannya, kalau platform yang oke buat live stream yang baru mau coba itu di mana ya Kak? Shopee, Tokped, atau TikTok katanya? Oke, berarti ini aku asumsi memang berarti belum pernah ya untuk live streaming untuk semua platform. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tren sekarang, kita bisa observasi secara umum pun kita bisa suggest di TikTok dulu sih Kak, untuk boleh coba gitu ya, karena sebetulnya satu 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 insight tambahan ya. Jadi untuk tambahan insight aja, di mana kalau Shopee, Tokopedia, Lazada gitu ya, marketplace pada umumnya lah. Nah, itu kan merupakan tempat jual beli. Sedangkan TikTok ini sebenarnya basisnya adalah sosial media. Jadi dia sekarang sudah menjadi sosial e-commerce. Tapi tidak lepas dari sosial medianya. Sehingga satu tambahan insight-nya adalah saat orang buka aplikasi marketplace, mereka pengennya jual beli. Tapi kalau misalkan orang buka TikTok, belum tentu jual beli. Jadi bisa jual beli, bisa juga cuma mau lihat konten, atau ya intinya cuma buang waktu aja gitu ya, mau ngabisin waktu aja. Nah, tapi ujung-ujungnya bisa terjadi pembelian juga. Maka dari itu, kalau di yang satu lagi itu memang jual beli aja, tapi kalau yang di TikTok ini bisa jual beli ataupun yang tanpa intensi. Jadi kita saja sih boleh coba dulu di TikTok ya. Paling Oke, itu sih. gitu ya Kak Sandra. Jadi boleh dicoba dulu di TikTok. Berarti mungkin kemungkinan penontonnya lebih banyak juga bisa jadi salah satu alasannya gitu ya Kak, kenapa TikTok Betul. lebih recommended ya. Betul. Karena Oke, kita thank menggait juga ya, menggait untuk yang tidak ada intensi dan juga yang punya intensi. Jadi dua-duanya. you deh. TikTok di TikTok ya Kak Sandra. Betul. Nanti boleh dicoba. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Kak Reza. Pertanyaannya, kalau sudah pernah coba sekali live stream, tapi Ya. tetap sepi dan nggak ada penjualan, itu gimana ya Kak? Terus, video promosi yang harus dibuat itu berapa banyak biar maksimal? Oke, jadi aku akan coba jawab satu-satu ya. Jadi untuk yang pertama, nah berarti keputusan kakak buat join sesi hari ini benar-benar tepat banget ya, Pas karena ya Kak? asumsi aku adalah kemungkinan mungkin beberapa poin yang tadi jadi esensial mungkin belum dicoba semua. Nah mungkin boleh di review lagi poin-poin tadi dan coba dicicil satu-satu gitu ya, kayak apa sih unique selling point produknya, apa yang bikin beda gitu ya. Kemudian pembawa acaranya seperti apa, terus kemudian kontennya apakah sudah menarik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tadi pertanyaan kedua, boleh diulang, April? Sorry. Pertanyaan keduanya, video promosi harus dibuat berapa banyak biar maksimal katanya Kak? Oke, sebetulnya minimal kalau bisa sekali, tapi boleh testing. Karena tentunya kalau kita bicara soal sosial media dan juga ya konten dan lain-lain, ya paling bagus adalah kita coba testing juga sih. Jadi better boleh 3 kali, boleh sekali, tapi ya minimal 1 kali sih buat membuat mereka yang mungkin tidak on the spot ngelihat live kita itu bisa aware dulu. Jadi mereka juga misalkan bisa nandain gitu ya, benar-benar mark waktu mereka untuk nonton live kita gitu. Jadi ya bisa dimaksimalkan aja sih untuk itu. Oke, seperti itu Kak Reza ya, untuk tips dari Kak Krisnya. Ya, Lanjut ya Kak, ada pertanyaan dari Kak Seri. ya. Selamat sore Kak Christian, izin tanya, kalau live streaming efektifnya itu berapa lama ya? Kalau 24 jam nonstop, apakah dijamin efektif? Oke, kembali lagi seperti yang tadi aku sempat sampaikan ya. Kalau untuk berapa jam yang direkomendasikan adalah lebih dari 1 jam. Tapi kalau misalkan ditanya jaminannya ya, apakah kalau 24 jam akan lebih efektif dibanding contoh ya 3 jam doang atau 6 jam doang atau 2 jam doang. Nah itu mungkin bisa bicara data sih sebetulnya ya. Karena tentunya contoh ya kategori produk tertentu marketnya juga aktif di saat-saat yang tertentu gitu ya. Contoh misalkan produk bayi ya, ibu-ibu baru standby-nya kapan sih gitu. Terus kemudian produk-produk yang untuk orang pekerja
Itu standby-nya kapan sih? Atau untuk pengusaha dan banyak profil-profil audiens lainnya yang sebenarnya sesuai dengan kategori produk. Jadi kalau ditanya pakem generalnya, mungkin bisa dibilang tetap relatif ya. Oke. Itu tadi jawabannya ya, Kak Oh, Seri. aku mau tambahin satu lagi Ah, sih, oke. sebetulnya. Karena kita juga selain bicara durasi, kita juga bicara efektivitas ya. Karena bisa jadi durasi dipanjangin gitu ya, tapi hasilnya memang lebih banyak udah pasti daripada durasi yang pendek. Cuman kalau dibagi sama effort yang dikeluarin dengan cost yang dikeluarin, apakah akan setimpal gitu sebenarnya. Itu sih paling. Oke deh. Ada pertanyaan selanjutnya ini mirip-mirip sama pertanyaannya Kak Seri tadi nih. Ada dari Kak Miftahur Rahman. Halo Ya, Kak, saya mau tanya untuk streaming yang direkomendasikan oleh Kakak itu mulai jam berapa sampai jam berapa? ya. Terus berapa lama waktu yang efektif? Karena kan setiap orang punya kegiatan yang berbeda di waktu yang berbeda juga. Oke. Jadi itu sebenarnya berkaitan sama pertanyaan Mm-mm. sebelumnya ya, di mana memang kita harus coba dulu ya untuk kita dapetin learningnya gitu ya di maksimalnya di jam berapa, bisa dilihat observe dari konten kita, kemudian bisa dari testing dan juga mungkin dari insight yang kategorinya sama gitu, Aku mau maksudnya pertanyaan polain gitu ya. tambahan dong Kak Kris. Kalau misalnya seller nih masih Hmm. awam tentang live stream, terus kayak dia pengen tahu kapan sih waktu yang tepat, misalnya dia jualnya produk baju gitu, kapan sih waktu yang tepat untuk jualan produk baju, live stream produk baju gitu, atau kayak tadi Kak Kris bilang kalau untuk produk bayi, kapan sih waktu yang tepat? Ada nggak sih Kak cara taunya gitu, selain mungkin coba langsung tentunya ya Kak? Oke, jadi kita pertama adalah kita profiling audience dulu ya. Hmm. Jadi contoh kayak misalkan tadi bayi gitu ya, dan juga mungkin beberapa udah ada yang main kategori bayi lama dan juga mungkin pernah berada di sisi audiens tersebut, di mana contohnya awalnya jual itu karena pernah jadi ibu baru gitu ya, kemudian udah tahu kendalanya di mana maka dari itu jualan. Nah, berarti bisa dari itu juga ya, observasi memang dari pengalaman pribadi atau insight-insight seperti itu. Nah, habis itu diterapkan dalam testing. Nah, dalam testing ini juga kita ada istilahnya namanya split testing ya, untuk kita bisa tahu, contoh ya, dalam minggu ini kita mau tes di kapan, 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 kita komparasi di testing kita selanjutnya kapan, 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 oh kita ambil kesimpulan. Berarti yang optimal adalah di seperti yang kita udah analisa gitu. Oke, berarti berdasarkan data dan juga kita harus kenal betul ya Kak target pasar kita nih kayak Betul, gimana kegiatannya. betul, betul sekali. Oke, seperti itu ya Kak Seri dan Kak Miftahur Rahman dan juga teman-teman lainnya tentunya. Boleh dicatat nih untuk cari tahu waktu yang efektif. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Kak Chris. Ada Ya. pertanyaan dari Kak Vira. Untuk yang Oke. baru mulai usaha, apakah bisa pakai Gini Enabler ini Kak? Katanya. Ya, kalau itu aku bantu jawab. Kalau untuk baru mulai usaha, justru sebetulnya banyak yang bisa dipelajari juga ya dari maksudnya dari proses kerjasama dengan Genie TikTok Management juga gitu ya selama koordinasi. Jadi sebetulnya sejauh ini kita juga sudah handle banyak sekali case yang ada yang baru mulai, ada yang sudah established, atau misalkan ada yang memang lagi ada kendala gitu ya, maka dari itu butuh bantuan Genie. Jadi sebenarnya nggak ada kategori khusus sih yang kita apa namanya kita larang atau kita nggak bisa jalankan untuk di sini, kecuali memang kategorinya nggak bisa jualan di TikTok, contohnya spare part otomotif dan produk-produk lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan kategori-kategori yang memang restricted nih dari TikTok official-nya. Oke, jadi jangan ragu ya Kak Vira kalau mau tahu tentang Genie Enabler-nya langsung aja hubungi tim Genie. Dan teman-teman yang lainnya mungkin kalau masih penasaran tentang live stream atau mungkin layanan yang disediakan sama tim Genie Enabler, boleh banget hubungi tim Genie, langsung aja ke link WA yang tadi udah di-share di kolom chat, nanti teman-teman bisa lihat, nanti dibantu tim Genie ya untuk share lagi link WA-nya kemana. Ya, Jadi teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut, baik itu tentang ads ataupun tentang layanan enabler-nya. Oke deh teman-teman, itu tadi sesi Q&A-nya. Sayang sekali tadi pertanyaan dari Kak Vira itu sekaligus pertanyaan terakhir karena kita ada keterbatasan waktu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih penasaran mungkin bisa cek sosmednya Gini di @gini_idn. Nanti akan ada tips-tips bisnis dan juga layanan-layanan dari Gini yang bisa bantu jualannya teman-teman.
Oke deh, tadi materi udah dikasih, Q&A juga udah. Sekarang waktunya pengumuman yang mungkin beberapa teman-teman udah tunggu-tunggu ya. Aku akan umumkan siapa aja yang menang giveaway untuk sesi webinar kali ini. Nah, kita ada hadiah dengan totalnya itu 150.000 untuk 3 orang pemenang ya teman-teman. Nanti hadiahnya akan dikirimkan berupa saldo OVO. Gitu. Oke deh, aku udah punya nih username Instagram teman-teman yang menang. Yang pertama, selamat kepada Kak Ed Zanidet atau ZANYDAD. Yeay, selamat Kak Zanidet. Nanti tim Gini akan hubungi lewat Instagram ya Kak untuk kasih hadiahnya. Yang kedua, aduh, unik nih username-nya. @__MRP___. Yeay, selamat Kak MRP. Nanti dihubungi tim Gini ya Kak untuk kasih hadiahnya. Dan yang terakhir, selamat juga kepada Kak XXYYCHR. Yeay, selamat kepada ketiga pemenang. Nanti tim Gini akan hubungi secara personal lewat DM Instagram ya untuk kelanjutan hadiahnya. Oke deh, itu tadi sesi webinar hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya, yang udah tanya, yang udah share-share pengalamannya juga. Dan selamat kepada teman-teman yang udah menang giveaway. Jangan kapok untuk ikut giveaway selanjutnya. Mungkin aja di sesi webinar yang lain nanti teman-teman bisa beruntung untuk dapat giveaway ya. Dan terima kasih juga kepada Kak Kris yang udah kasih materi hari ini. Semoga teman-teman bisa serap materi dari Kak Kris. Semoga tips-tipsnya tadi bisa diterapkan langsung ya ke live streaming yang akan teman-teman lakukan. Nah, dari informasi ini teman-teman, aku mau ingatkan lagi, jangan lupa untuk follow Instagramnya Gini di @gini__dn karena akan ada banyak banget informasi mengenai fitur atau acara-acara webinar lainnya yang akan kita infokan lewat Instagramnya Gini. Nah, sebelum kita tutup sesi webinar kali ini, alangkah baiknya kalau kita meninggalkan kenang-kenangan berupa foto bersama teman-teman. Jadi aku mau minta tolong teman-teman untuk open cam-nya dong, tunjukin senyum dari seller-seller sukses nih, supaya kita ada kenang-kenangannya. Yuk teman-teman boleh dibuka dulu kameranya. Tim Gini, boleh dibantu untuk foto bersamanya, Kak? Yes. Oke, sebelum kita akhiri webinar kita hari ini, aku mau teman-teman semua buat open cam-nya untuk kita dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman semua boleh nyalakan kameranya. Untuk teman-teman juga yang tadi udah ngedownload virtual background-nya juga boleh digunakan ya. Yang aku masih nunggu beberapa teman-teman untuk nyalakan kameranya. Oke, begitu aku screenshot 1, 2, 3. Thank you, Kak. Oke, thank you Kak Ari, dan thank you teman-teman semua. Aku mau mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada kekurangan di webinar kali ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, bisnisnya lancar, live stream-nya rame, dan pokoknya semakin cuan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Aku April undur diri. Sampai jumpa. Selamat sore.